Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berhikmat. Terambil dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca pada ayat 9. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 9 ini disukai banyak orang. Seringkali orang-orang menafsirkan atau mengartikan ayat ini dalam hal permohonan, mujizat, hal-hal yang supranatural. Ada juga yang menafsirkan itu adalah karunia-karunia Roh Kudus, berkat-berkat yang luar biasa, karena tidak pernah dilihat mata dan didengar telinga. Padahal konteks dari perikop 1 Korintus 2 ayat 6-12 itu adalah tentang hikmat. Mari kita pahami apa pengertian dari hikmat. Yang pertama, secara teknis, hikmat itu adalah keahlian dan keterampilan yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Semua orang bisa memiliki hikmat ini. Pengertian yang kedua, secara intelektual, hikmat itu adalah kemampuan untuk mengelola semua urusan, apa saja bisa diolah. Dan hikmat adalah menemukan atau mengerjakan apa yang tidak bisa orang temukan atau kerjakan. Yang ketiga, pengertian hikmat secara rohani adalah pikiran Allah, ada pada diri Allah, tersembunyi, rahasia yang hanya bisa dipahami oleh dan melalui roh Allah. Hikmat itu menyelamatkan, hikmat itu menjaga, hikmat itu melindungi. Secara umum, hikmat ini berkaitan dengan nilai-nilai pengetahuan, pemahaman, kebijaksanaan, dan pengalaman. Aspek-aspek tersebut tidak pernah boleh terlepas, tetapi harus terintegrasi dan terikat oleh kasih dan iman kepada Allah, yaitu saling menopang, saling melengkapi, sehingga hikmat atau kebijaksanaan ini mampu menghasilkan sikap kasih dan pengharapan. Hikmat tertinggi adalah Injil. Bagaimana Allah punya ide untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dengan mengutus Yesus Kristus menjadi korban pendamaian dan penebusan, sehingga manusia diselamatkan hanya oleh iman, bukan dari usaha atau perbuatan. Lantas bagaimana mendapatkan hikmat ini? Yang harus dilakukan adalah belajar sejak kecil. Dalam kitab Mazmur 71 ayat 17, di situ dituliskan, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib." Artinya di sini penulis ingin memberikan pesan bahwa sebenarnya sejak bayi, sejak kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan sampai lanjut usia itu harus belajar tentang hikmat ini. Oleh sebab itu diperlukan sekali peran penting dan tanggung jawab dari orang tua. Hikmat tertinggi adalah Allah dan firman Tuhan. Harus belajar dari firman Allah, belajar nilai-nilai rohani, belajar tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena nilai-nilai ini jauh lebih penting daripada nilai-nilai moral, ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan harus belajar sampai pada posisi matang atau dewasa rohani. Harus diajarkan sejak kecil. Hikmat Allah itu bukan hal yang sembarangan. Hikmat Allah itu tak ternilai. Artinya hikmat Allah itu lebih dari apapun yang ada di dunia. Lebih daripada kekuatan, lebih daripada keperkasaan, kekuasaan, lebih dari alat-alat perang. Hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Artinya hikmat Allah itu hanya untuk orang-orang percaya saja. Tidak hanya untuk orang-orang yang percaya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya dan yang telah matang atau dewasa secara rohani.
Hikmat Allah itu harus digali, hikmat Allah itu harus dicari. Seumpama seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendam lagi. Kemudian orang tersebut menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara yang berharga itu. Orang yang tidak dapat menghargai hikmat Allah tidak akan mendapatkannya. Artinya orang yang tidak rela untuk menjual miliknya, untuk melepaskan miliknya, tidak akan bisa mendapatkan hikmat Allah itu. Tuhan menjaga rahasia hikmat terhadap orang yang tidak memenuhi standar. Kemudian hikmat ini juga bisa menjadi jembatan bagi gap generasi yang terjadi saat ini. Gap antar generasi itu bisa terjadi karena pengetahuan yang berbeda, gaya hidup, budaya, dan juga komunikasi, rentang usia, di mana terkadang yang lebih senior merasa lebih pintar, kemudian sebaliknya yang lebih muda merasa yang tua ini ketinggalan zaman, tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu harus ada jembatan penghubung. Jembatan penghubungnya apa? Yaitu harus saling belajar dan mengajar. Dalam Mazmur 71 ayat 18 dituliskan juga, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Mari duduk bersama, mari kita ciptakan komunikasi yang intens dan berkualitas. Karena hikmat firman Allah itu tidak pernah usang lintas generasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang hikmat. Pada pemandangan Allah, kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari kuasa, tidak dilihat dari kedudukan, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya, tetapi dilihat dari hikmat Allah yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dituliskan, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.